Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kali ini saya alhamdulillah akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran mufradat dalam bahasa Arab. Oke, langsung saja. Para ahli praktisi pembelajaran bahasa Arab sepakat bahwa mufradat merupakan salah satu unsur pokok yang harus dikuasai siswa di samping unsur-unsur lainnya seperti aswat dan tarakib. Bahkan ada yang mengatakan bahwa penguasaan mufradat merupakan salah satu syarat untuk bisa fasih berbahasa Arab. Maka hampir tidak semungkin belajar bahasa Arab tanpa mengetahui dan menguasai mufradatnya. Nah, mufradat atau kosakata atau perbendaharaan kata atau vocabulary adalah sejumlah kata atau kumpulan kata yang diketahui seseorang atau seseorang. Perbendaharaan kata seseorang dapat dikatakan sebagai himpunan kata-kata yang dikuasai dan dimengerti oleh orang tersebut dan dapat digunakan untuk menyusun kalimat baru. Mufradat merupakan salah satu unsur bahasa yang penting karena ia berfungsi sebagai pembentuk kalimat dan wacana. Nah, di sini, mufradat menurut Al-Khuli, merupakan satuan bahasa terkecil yang berdiri sendiri, baik berupa kata dasar maupun berupa kata berimbuhan. Jika berupa kata berimbuhan, maka kata itu mempunyai akar kata atau kata dasar. Nah, kata istai alamu misalnya, kata akarnya adalah alama dan imbuhannya adalah asta. Imbuhan itu bisa berupa di depan kata yang disebut sebagai awalan seperti asta dalam kata istakodama, bisa di tengah yang disebut sisipan seperti al-alif pada kata kodama, dan bisa juga di belakang juga disebut akhiran seperti wana dalam wakodamu, waw dan nun ya. Nah, di sini ada jenis mufradat. Yang pertama ada dua ya, yaitu kata aktif dan juga kata muhtawa dan kata muhtahwa. Nah, di sini di kata aktif yaitu kata kalimat nasuha dan kata pasif kalimat kamilah. Di sini dilihat dari sisi frekuensi kemunculan penggunaannya, kata-kata terdiri dari dua macam, yaitu kata nasihat kata aktif dan kata kamilah kata pasif. Yang dimaksud dengan kata nasihat adalah kata yang diajarkan untuk digunakan oleh siswa dalam bahasa lisan dan tulisan, sedangkan kalimat hamilah adalah kata yang diharapkan dapat dipahami siswa ketika mereka membaca atau mendengarkan sebenarnya, tapi tidak untuk digunakan dalam bahasa percakapan atau tulisan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu kalimat muhtawa dan kalimat wazifiliyah. Nah, di sini selain pembagian kata kepada kalimat nasitah dan kalimat kamilah, ada pembagian lain yaitu kalimat muhtawa atau kata kontes dan kata wazifiliyah, kata fungsional. Nah, kalimat wazifiliyah mempunyai beberapa sebutan. Ada yang menyebutkan kalimat nahwiyah, ada yang menyebutkan kalimat hawiyah, dan ada juga yang menyebutkan kata tarkibiyah. Disebut wazifiliyah karena kata tersebut di samping memiliki makna juga memiliki fungsi tersebut. Nah, disebut hawiyah adalah karena tidak memiliki kontes secara sebesar kalimat muhtawa, dan disebut tarkibiyah atau nahwiyah karena membantu dalam penyusunan struktur nahwu.
Nah, yang ketiga yaitu hakikat pembelajaran mufradat. Nah, di sini ada yang berpendapat bahwa seseorang siswa dikatakan telah belajar mufradat jika ia mampu menerjemahkan kosakata tersebut ke dalam bahasanya. Ada juga yang berpendapat bahwa siswa dikatakan telah dia belajar mufradat jika ia mampu mencari maknanya dalam kamus dwi bahasa. Menurut Tuaimah ya, kedua pendapat ya tadi merupakan pendapat yang keliru dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran mufradat. Menurut beliau, selanjutnya indikator penguasaan mufradat tidak terletak pada pemakaian dan pemaknaannya dalam konteks kalimat secara benar. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Ali Al-Khuli. Ya. Oke, terus yang keempat yaitu tujuan pembelajaran mufradat. Nah, Fatih Ali Yunus mengemukakan bahwa orientasi baru dalam pembelajaran bahasa asing termasuk bahasa Arab ya adalah memperhatikan aspek budaya dalam pembelajaran bahasa, memandang bahasa sebagai alat komunikasi, mengoptimalkan pengguna multimedia, memandang aspek-aspek bahasa secara integral, memperhatikan aspek bahasa lisan dan memvariasi program. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran mufradat. Yang pertama adalah mengenalkan kosakata baru baik dalam teks tertulis atau qiraah maupun dalam wacana lisan atau istimah. Berarti yang kedua melatih siswa untuk menghafalkan mufradat dengan baik dan benar. Memberikan makna mufradat dengan cara yang tepat, baik baik makna leksikal maupun makna gramatikal yang sesuai dengan konteksnya. Dan yang keempat, melatih siswa untuk menggunakan kosakata tersebut dalam kalimat sempurna dan kontekstualnya. Nah, yang kelima yaitu teknik dan langkah-langkah pembelajaran mufradat. Di sini ada dua. Yang pertama teknik pembelajaran mufradat, yang kedua langkah-langkah pembelajaran mufradat. Nah, di sini pertama teknik pembelajaran mufradat. Nah, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengajikan makna mufradat. Kalau Khuli misalnya menyebutkan bahwa di antara teknik yang bisa digunakan untuk menyajikan makna kosakata adalah sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan benda atau barang yang dimaksud. Yang kedua, gambar. Yang ketiga, gerakan. Dan yang keempat, konteks. Kelima, sinonim. Keenam, antonim. Ketujuh, definisi. Dan kedelapan ada tarjamah. Nah, di situ. Nah, yang kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran mufradat. Di sini ada 9 ya. Pertama, guru mengucapkan kata dan siswa mendengarkannya. Sebaiknya mengucapkan itu dilakukan lebih dari 1 kali, 2 kali atau 3 kali sesuai dengan kompleksitas kata ya. Yang kedua yaitu guru menuliskan kata di papan tulis dengan harokat lengkap. Yang ketiga, guru menjelaskan makna kata dengan cara yang paling sesuai dengan jenis kata tersebut. Nah, guru menggunakan kata tersebut dalam beberapa kalimat sempurna agar siswa memahami makna dari fungsi gramatikanya. Nah, terus siswa menirukan pengucapan beberapa kalimat tersebut secara bersama-sama, kemudian secara kelompok, lalu secara individu. Yang ke-6, guru membimbing siswa cara menulis kata tersebut. Lebih-lebih kalau kata itu memiliki tingkat tingkat kesulitan penulisan. Yang ke-7, guru menulis makna kata dan kalimat yang membantu menjelaskan makna depan papan tulis. Yang 8, siswa menulis kosakata baru yang sudah ditulis di papan tulis. Yang 9, siswa menulis kata arti kita ya, KTA dan contoh kalimat di buku masing-masing. Ya, itu saja yang saya bisa. Oh, di sini ada satu lagi. Aduh, ya lupa. Secara umum yang F ya. Yang ke-6, teks penguasaan mufradat. Nah, secara umum tes penguasaan mufradat dapat diarahkan pada 2 hal, yaitu tes penguasaan mufradat yang bersifat pasif, reseptif, dan
penguasaan mufradat yang bersifat aktif dan produktif. Nah, tes jenis pertama bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap arti mufradat tanpa disertai kemampuan untuk menggunakannya. Sedangkan tes penguasaan mufradat jenis kedua bertujuan untuk mengukur pemahaman dan penguasaan siswa terhadap mufradat dalam arti mampu menggunakan mufradat yang diteskan dalam kalimat yang tepat untuk mengekspresikan pikirannya. Oke, dan sekian dari saya. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya minta maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya nanti di video berikutnya akan ada praktek mengajar dengan menggunakan teknik pembelajaran mufradat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.